Relung hatimu kelihatan nanti di akhirat. Sekarang nggak bisa, malaikat pun nggak lihat. Mati pasti dan pendek sekali. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, ini dikatakan juga walikulli ummatin ajal, tiap umat akan mendapat ajalnya masing-masing. Kalau datang ajal itu sedetik nggak bisa dipercepat, sedetik nggak bisa diperlambat. Tidak saja kita satu orang, umat juga, kaum juga. Kaum ini juga digilir-gilir oleh Allah berkuasa di dunia. Inggris pernah berkuasa. Padahal kerajaan kecil aja di Eropa. Tapi yang dikuasainya seluruh dunia. Dari Argentina, Falkland, Argentina itu jajahan Inggris. Sampai Selandia Baru. Jauhnya lah itu. Australia, Selandia Baru. Sampai Amerika Latin, itu jajahan Inggris. India, Kanada, Amerika itu jajahan Inggris, jangan main-main. Malaysia, Singapura, Kalimantan Utara itu jajahan Inggris. Inggris pernah menguasai seluruh dunia, tapi kemudian hilang. Sekarang tinggal kekuasaannya tinggal yang di Eropa tuh kecil sama Falkland. Falkland aja, Falkland kecil, pulau kecil di Argentina. Argentinanya merdeka udah, Falklandnya belum. Waktu Falklandnya mau diambil Argentina perang. Ingat dulu perang kan, perang Falkland. Kalah Argentina sama Inggris. Inggris masih kuat, tapi tidak sebesar dulu. Dulu seluruh dunia dipegangnya. Habis masanya. Sekarang Amerika. Wah, Amerika berkuasa. Seluruh dunia dolar Amerika. Ya nggak lama lah. Allah Maha Kuasa. Dia akan bergilir-gilir. Jepang pernah menguasai Asia Tenggara, sekarang habis, tinggal Jepang kecil. Sekarang Jepang menurun. Teknologinya sudah mulai diimbangi dengan Korea Selatan. Mulai turun. Begitulah digilir-gilirkan setiap kaum. Yang belum pernah berkuasa itu tinggal dua ya, Cina main sama Melayu. Tinggal dua aja. Cina kan seumur hidup dijajah aja Cina. Dijajah Korea pernah, jajah Manchu. Dijajah Mongol pernah, ya kan? Cina itu dijajah Jepang pernah. Cina itu seumur hidup dijajah aja. Baru sekarang Cina agak pertentangan sedikit. Kita pun Melayu ini begitu. Belum pernah menguasai dunia kita. Tapi setelah Cina mungkin Melayu akan berkuasa. Asal Sontoloyo nggak ada lagi. Kalau masih ada berat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Wa fil amali taqsir. Kesempatan untuk beramal pun kecil sedikit. Sekarang kita jujur aja. Mana lebih banyak waktu kita habis untuk beramal soleh atau untuk yang bukan beramal soleh? Sholat berapa menit? Paling 8 menit, 10 menit lah taruh. Perjalanan dari rumah ke kantor 2 jam. Saya pertama pindah sini tahun 98. Kan masih sepi lah Jakarta 98. Saya tinggal di Pondok Indah. Berangkat kerja 2 jam, pulangnya 3 jam. Di jalan 5 jam. Saya sampai nangis. Itu pertama kali saya pindah dari Medan ke Jakarta. Jakarta dibanding Medan waktu itu jauh. Medan itu saya kemana-mana naik Vespa aja. Ke kantor, ke USU saya ngajar ke kampus 5 menit dari rumah saya. Deng sampai kantor ngajar. Saya mau pergi ke LP3I, saya ikut di situ kan. Deng 7 menit sampai. Naik Vespa aja. Mau ngajar dari masjid ke masjid habis maghrib 10 menit, 15 menit paling jauh lah, 20 menit. Keliling kota Medan naik Vespa aja saya Excel. Begitu pindah Jakarta pergi kerja 2 jam, pulangnya 3 jam. La ilaha illallah. Ngapain aja sih ini? Mau baca Quran di mobil nggak bisa mabuk. Ngerim mabuk. Ternyata untuk beramal sedikit sekali waktu. Taksir sedikit sekali.
Setelah ada BlackBerry, wah orang baca BlackBerry aja, nggak baca Quran lagi. Sekarang ada WhatsApp, orang baca WhatsApp. Saya WhatsApp males saya bacanya. Kalau dibaca ribuan sehari, males saya. Mengganggu sekali bagi saya sudah, nggak ada waktu untuk itu. Patutlah ulama-ulama besar nggak punya WhatsApp. Ada waktu dia untuk bermain-main dengan itu. Baca Quran 1 hari 1 juz saja sekarang susah. Yang membanggakan saya di kereta api, saya lihat di bus ada anak-anak muda yang sambil bergantungan gitu baca Quran. Itu nggak terjadi zaman saya muda itu. Nggak ada zaman saya muda, mana ada Quran kecil, nggak ada. Zaman saya muda Quran kecil itu 1/4 folio, segini, kurang sedikit. Itu nggak bisa dikantongi, tebelnya segini tebelnya. Mana bisa dikantongi. Saya kuliah Quran saya bawa dalam tas kain, Qurannya di situ karena tebel nggak bisa dikantongi. Baru bisa mulai mengantongi Quran tuh tahun 90-an, ya 90-an lah. CP Diponegoro Bandung mengeluarkan Quran setebel ini, pakai sarung kulit, pakai serating, warnanya hijau, biru gitu. Itu tahun 90-an baru bisa ngantongi Quran itu. Sebelum itu dibawa dalam tas Quran. Sekarang anak-anak muda Quran sebesar ini ada sekarang. Saya lihat anak-anak muda itu sambil gantung di bus, saya lihat gitu dari mobil. Hebatnya. Iri hati kita lihatnya, ya Allah. Zaman saya nggak terjadi itu, nggak ada anak muda baca Quran zaman saya. Penghafal Quran seperti sekarang anak-anak kecil menghafal, zaman saya mana ada. Di sekota Medan cuma 3 orang, guru saya semua 3. Umurnya pun udah 60, 80, 90. Sekarang saya pulang ke Medan tuh, pesantren sebelah rumah saya ada 100-an anak. Penghafal Quran itu, 100 orang murid saya laki-laki, 25 orang perempuan, ya itu asal saya ke pesantren laki-laki, wah, ya Allah, Masya Allah. Sungguh bahagianya zaman sekarang dalam usia yang pendek. Banyak anak-anak yang menghafal Quran. Di masjid juga ada pesantren-pesantren penghafal Quran itu. Kelas-kelas menghafal Quran di masjid. Yang dulu tidak terjadi seperti itu. Jadi dalam umur yang pendek, pandai-pandailah meniti buih agar selamat badan ke seberang. Sebenarnya nanti di akhirat yang paling beruntung tuh orang yang banyak amal solehnya di dunia. Demi masa seluruh manusia rugi. Kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Beriman aja nggak cukup, masih rugi. Wa amilus solihat, beramal soleh aja masih rugi. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Berdakwah, menyampaikan kebenaran dengan sabar, baru tidak rugi. Wan naqidu basir. Wan naqidu, naqid, raqib maksudnya, orang yang mencatat amal. Jadi wan naqidu basirun. Sementara pencatat amal nggak pernah tidur. Kiraman katibin itu, raqib atid itu nggak pernah tidur. Dilihatin aja apa semua perbuatan kita, dicatat semua perbuatan kita, direkam, berwarna. Basirun, mereka melihat. Hanya bedanya dengan Allah, malaikat raqib atid atau kiraman katibin itu melihat yang zahir aja dia. Kita mencuri, kita berzina, kita mabuk, kita berbohong, kita menipu, kita korupsi, kita makan riba. Yang zahir-zahir, yang kelihatan mata dia lihat tuh, basirun. Dia nggak bisa lihat dalam hati. Yang di dalam hati dia nggak bisa lihat. Ikhlas atau tidak, itu bukan ukuran malaikat. Malaikat catat aja. Dia sholat, dia zikir, dia baca Quran, ikhlas atau enggak? Tuh, itu bukan urusan raqib atid. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mencatat basirun, yang bisa dilihat dengan mata saja. Yang bisa didengar dengan telinga saja. Dia bergunjing, dia bisa dengar, malaikat bisa tulis, bergunjing. Tapi kalau dia hatinya yang bicara, dia angkat tangan doa, air matanya bercucuran, raqib atid nggak bisa tulis. Malaikat-malaikat di langit akan geger. Ya Allah, ini apaan ini? Hambamu ini.
Udah setengah jam dia duduk di tikar sembahyang, nangis saja air matanya bercucuran, mulutnya diam. Kalau mulutnya ngomong kami bisa mengaminkan. Dia diam aja nih, ngapain nih? Nggak, cuman Allah aja yang tahu. Di akhirat baru Allah buka. Dia nangis itu zikir minta kawin karena nggak kawin-kawin udah umur 50. Malaikat nggak tahu itu yang di dalam hati. Tapi ini wanaqidu basirun, penulis amal itu raqib atid, bisa melihat yang zahir. Makanya aneh kalau ada orang bilang dia itu ngomong begitu tapi niatnya nggak jahat. Kapan pula manusia tahu niat? Nabi Muhammad nggak tahu niat. Ketika berperkara orang diputus Nabi, kata Nabi, saya hanya memutuskan perkara yang zahir. Perkara yang batin saya serahkan sama Allah. Ada pengadilan lagi nanti di akhirat. Alaihissallahu biahkamil hakim. Allah yang mengadili. Relung hatimu kelihatan nanti di akhirat. Sekarang nggak bisa, malaikat pun nggak lihat. Tapi jangan coba-coba anggap remeh ya. Walah, malaikat aja nggak lihat kok apa? Hatinya jahat ini. Nanti di akhirat malu, dibuka Allah.